Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Aulia Putri, nomor induk mahasiswa 21030300119, kelas 21B, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kearifan lokal masyarakat Melayu dari segi budaya. Di sini saya mengambil atau memilih permainan congkak yang menjadi permainan tradisional masyarakat Melayu. Apa itu permainan congkak? Permainan congkak adalah salah satu permainan tradisional yang menjadi warisan budaya di Indonesia. Permainan ini menggunakan papan kayu yang memiliki 14 hingga 16 lubang dengan lubang di ujung papan. Permainan ini dimainkan dengan menggunakan biji-bijian atau batu kecil yang dipindahkan dari satu lubang ke lubang lainnya dengan memutar secara berurutan. Permainan ini memiliki banyak nama. Di Jawa, permainan ini familiar dengan sebutan dakon. Congkak adalah sebutan yang berkembang di daerah Sumatera, terutama pada masyarakat Melayu. Sedangkan di Lampung, permainan ini populer dengan nama dentuman lamban. Dalam bahasa Arab, congkak disebut mancala. Dalam bahasa Inggris, mancala memiliki makna untuk bergerak. Sejarah permainan congkak. Congkak telah lama berkembang di Asia, khususnya di kawasan Melayu. Menurut sejarah, congkak pertama kali masuk ke Indonesia dibawa oleh bangsa Arab yang datang untuk berdagang dan berdakwah, hingga akhirnya menyebar ke seluruh wilayah Indonesia. Arkeologi dan beberapa ahli percaya bahwa congkak berasal dari Timur Tengah lalu menyebar ke Afrika. Banyak ahli yang berpendapat serta menduga bahwa permainan congkak mungkin merupakan papan permainan tertua yang pernah ada di dunia. Zaman dahulu, golongan istana bermain congkak dengan menggunakan papan yang berukir mewah. Sedangkan rakyat jelata, congkak dimainkan dengan menguruk lubang dalam tanah dengan menggunakan biji-bijian. Apa saja alat yang digunakan dalam permainan congkak? Yang pertama, alat yang digunakan dalam permainan congkak itu ada papan untuk bermain. Papan bermain congkak umumnya terbuat dari kayu dengan beberapa lubang. Namun, di setiap wilayah Indonesia memiliki perbedaan dalam jumlah lubang di setiap sisinya, baik 5, 6, 7, atau 9 lubang. Semua papan memiliki 2 lubang gudang, 1 di setiap ujungnya, dan 14 lubang kecil. Desainnya bervariasi dari yang sederhana, kayu tanpa hiasan, papan berbentuk perahu, hingga papan permainan yang dihiasi dengan berbagai ukiran yang indah. Yang kedua ada biji congkak. Biji yang digunakan biasanya yaitu kerang atau menggunakan biji sawo. Adapun biji yang digunakan untuk permainan congkak berjumlah 98 buah yang semuanya dibagikan secara merata ke dalam 14 lubang kecil, di mana masing-masing lubang berisi 7 buah biji congkak. Aturan dan cara bermain congkak. Yang pertama, permainan congkak hanya dimainkan oleh 2 orang, yang mana masing-masing pemain mendapat 7 lubang kecil dan 1 lubang besar yang saling berhadapan. Untuk menentukan siapa pemain pertama, itu akan dilakukan suit. Yang menang itulah yang menjadi pemain pertama. Yang kedua yaitu pemain pertama memulai dengan memilih lubang mana yang akan diambil bijinya, dan biji dari lubang tersebut diletakkan di lubang setelahnya secara berurutan dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam. Tidak hanya lubang kecil, lubang yang besar milik sendiri pun juga harus diisi dengan biji saat bermain. Yang ketiga, bila biji habis di lubang kecil yang berisi biji lainnya, pemain tersebut dapat mengambil biji tersebut dan melanjutkan permainan dengan mengisi lubang hingga biji tersebut habis kembali. Yang keempat, bila pemain berhenti di lubang yang kosong di sisi lawan atau sisi yang berhadapan, maka pemain berhenti dan tidak mendapatkan apa-apa, serta lawannya mendapat giliran bermain. Permainan congkak selesai jika sudah tidak ada biji congkak yang berada di lubang kecil, yang artinya semua biji terkumpul di lubang besar milik masing-masing pemain. Pemenang ditentukan berdasarkan jumlah biji yang paling banyak.
Filosofi dari permainan congkak. Permainan congkak, 7 lubang masing-masing berisi 7 biji yang menggambarkan jumlah hari dalam satu minggu. Jumlah biji yang ada pada lubang kecil juga sama. Ini bermakna bahwa setiap orang punya jatah hari yang sama dalam satu minggu, yaitu 7 hari. Ketika satu biji diambil dari satu lubang, maka dia mengisi lubang yang lain. Ini bermakna bahwa dalam setiap hari yang kita jalani akan berpengaruh terhadap hari selanjutnya serta hari orang lain. Yang kita lakukan hari ini akan menentukan apa yang akan terjadi pada masa mendatang. Biji yang diambil lagi juga bermakna bahwa hidup harus memberi dan menerima. Jangan terus mengambil namun tidak memberi apapun. Dalam permainan congklak, kita membutuhkan strategi agar biji kita tidak habis diambil lawan. Hikmahnya adalah hidup ini adalah persaingan. Namun bukan berarti kita harus bermusuhan, karena setiap orang juga memiliki kepentingan dan tujuan yang bisa saja sama atau berbeda dengan tujuan kita. Maka kita harus cerdik dan strategis. Lalu, pemenang dari permainan ini adalah orang yang memiliki jumlah biji di lubang induk paling banyak. Ini juga memiliki makna di mana mereka yang menjadi pemenang atau mereka yang sukses adalah mereka yang paling banyak amal kebaikannya. Permainan congkak yang merupakan permainan tradisional yang telah menjadi kearifan lokal masyarakat Melayu ternyata telah menjadi kearifan lokal bagi Indonesia yang memiliki banyak manfaat. Yang pertama yaitu melatih saraf motorik. Dalam permainan congkak, kita perlu menggerakkan tangan untuk mengambil dan membagikan biji congkak ke lubang lainnya. Aktivitas ini dapat menstimulasi saraf motorik halus karena permainan congkak sendiri juga erat kaitannya dengan olah fisik yang melibatkan otot kecil dan koordinasi mata dengan tangan. Yang kedua, belajar berhitung. Anak yang baru pertama kali atau belum mahir bermain congkak diperbolehkan untuk menghitung tiap biji congkak sebelum mereka bermain. Dengan kebiasaan tersebut, anak dapat melatih kemampuan berhitungnya secara tidak langsung melalui permainan congkak. Lalu, yang ketiga ada belajar jujur. Biji congkak juga dapat melatih kejujuran si anak. Biji yang dibagikan haruslah satu persatu masuk ke dalam setiap lubang. Dengan begitu, anak dapat belajar jujur untuk meletakkan biji sesuai tempatnya, dan ketika anak kehabisan biji, maka mereka harus mengakui bahwa bijinya habis dan memberi kesempatan lawannya untuk bermain. Yang terakhir ada belajar menaati aturan. Dalam permainan congkak, terdapat aturan di mana para pemain tidak boleh memasukkan biji congkak ke dalam lubang besar milik lawannya. Dengan bermain bersama teman, anak dapat sedikit demi sedikit belajar untuk menaati aturan. Itulah tadi penjelasan mengenai kearifan lokal dari segi budaya, di mana saya mengambil permainan tradisional yaitu permainan congkak. Berikut cuplikan video permainan congkak.
sekian penjelasan mengenai kearifan lokal masyarakat Melayu dari segi budaya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.